Selamat datang di Vatikan, negara terkecil di dunia dengan pengaruh yang begitu besar. Terletak di jantung kota Roma, Vatikan hanya memiliki luas sekitar 44 hektar. Namun, dari sinilah Gereja Katolik Roma mengatur lebih dari 1 miliar umat di seluruh dunia. Sejarah Vatikan tidak bisa dilepaskan dari sejarah Gereja Katolik. Awal mula kekuasaannya dapat dilacak kembali ke masa Kaisar Konstantin Agung yang mengakui kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi pada abad keempat. Konsili Nicea pada tahun 325 menjadi salah satu peristiwa penting yang memperkokoh posisi Paus sebagai pemimpin spiritual. Pada abad pertengahan, kekuasaan Paus semakin berkembang, baik dalam hal spiritual maupun politik. Paus mulai berperan penting dalam urusan duniawi, mempengaruhi raja-raja di Eropa. Namun, baru pada tahun 1929, dengan penandatanganan Perjanjian Lateran oleh Benito Mussolini dan Paus Pius XI, Vatikan resmi menjadi negara merdeka. Vatikan memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana Paus berperan sebagai kepala negara absolut. Dalam menjalankan tugasnya, Paus dibantu oleh Kuria Roma, sebuah badan administrasi yang mengurus segala hal terkait Gereja Katolik. Ada juga Garda Swiss, pasukan kecil yang bertanggung jawab atas keamanan Paus. Vatikan juga dikenal sebagai pusat seni dan arsitektur dunia. Basilika Santo Petrus adalah salah satu gereja terbesar dan paling indah di dunia, dirancang oleh arsitek ternama seperti Michelangelo dan Gian Lorenzo Bernini. Selain itu, Kapel Sistina, dengan lukisan dindingnya yang megah, adalah tempat berlangsungnya konklav untuk memilih paus baru. Vatikan memiliki salah satu perpustakaan terbesar dan tertua di dunia, adalah Perpustakaan Apostolik Vatikan, yang menyimpan lebih dari 1,1 juta buku dan manuskrip kuno. Selain itu, Arsip Rahasia Vatikan menyimpan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan sejarah gereja dan dunia, termasuk surat-surat dari raja-raja Eropa. Sebagai negara merdeka, Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Peran Vatikan dalam diplomasi global sangat penting, terutama dalam isu-isu kemanusiaan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Paus sering bertemu dengan pemimpin dunia untuk membahas masalah-masalah ini. Dalam dunia modern, Vatikan terus memainkan peran penting sebagai pemimpin spiritual bagi umat Katolik di seluruh dunia. Setiap minggu, ribuan umat berkumpul di lapangan Santo Petrus untuk mendengarkan pidato dan doa dari Paus. Pengaruh Vatikan juga terlihat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan migrasi. Namun, Vatikan juga tidak lepas dari kontroversi. Kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan anggota gereja, serta isu-isu keuangan, telah menimbulkan kritik dan tantangan besar bagi otoritas gereja. Paus dan para pemimpin Vatikan harus menghadapi tantangan ini dengan bijaksana. Paus Fransiskus, yang terpilih pada tahun 2013, dikenal sebagai Paus Reformis. Ia berusaha membawa perubahan dalam gereja, termasuk dalam hal transparansi keuangan, reformasi kuria, dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap isu-isu sosial. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat kembali kepercayaan umat terhadap gereja. Vatikan, meskipun kecil secara geografis, memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sebagai pusat gereja Katolik dan simbol spiritualitas global, Vatikan terus menghadapi tantangan zaman sambil mempertahankan warisan dan tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Dalam dunia yang terus berubah, Vatikan tetap menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.